Halo semua, perkenalkan nama saya Laura Saragi, NPM E1G018059, mahasiswa Teknologi Industri Pertanian Universitas Bengkulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang rekayasa bioproses yang berkaitan dengan artikel yang berjudul Perbaikan Bioproses untuk Peningkatan Produksi Bioetanol dari Molase Tebu. Tapi sebelum kita lanjut, kita perlu tahu apa sih bioproses itu? Nah, bioproses adalah proses untuk menghasilkan suatu produk dengan menggunakan konsep-konsep utama berupa bioteknologi, biologi, dan teknik rekayasa proses. Teknologi bioproses adalah teknologi yang berkaitan dengan segala operasi dan proses memanfaatkan mikroorganisme baik dalam fase hidup maupun produk enzimnya untuk menghasilkan suatu produk. Baiklah, sekarang kita akan membahas tentang artikel ini. Artikel ini merupakan jurnal ilmiah non-penelitian yang ditulis oleh Suminar dan Mastur. Bioetanol merupakan etil alkohol yang proses produksinya menggunakan bahan baku alami dan proses biologis. Pengembangan bioetanol ini dimaksudkan untuk mengatasi krisis bahan bakar minyak bumi yang saat ini telah menipis dan menimbulkan konflik baru. Karena itulah, pembuatan bioetanol pada saat ini merupakan sebuah peluang untuk energi terbarukan. Bahan baku untuk memproduksi bioetanol secara biologis dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu gula, pati, dan selulosa. Molase merupakan salah satu limbah industri gula yang menjanjikan untuk dijadikan bahan baku etanol. Total gula yang tergandung dalam molase termasuk tinggi, yaitu 54,6%. Termasuk gula sederhana sehingga dapat langsung difermentasi oleh kamir tanpa proses pretreatment yang rumit. Fermentasi dalam produksi bioetanol memiliki kendala utama, yaitu terjadinya kontaminasi, ketersediaan bahan baku yang terbatas, dan desain proses fermentasi yang kurang sesuai. Lingkungan fermentasi dan pengelolaannya perlu untuk mengoptimalkan hasil produksi dari fermentasi. Faktor biotik mempengaruhi ekspresi gen, sedangkan faktor abiotik berupa suhu, tekanan osmosis, kondisi anaerobik, logam berat, zat pengatur tumbuh, radiasi ultraviolet, dan reseptor organik. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh penulis, suhu yang optimal dalam fermentasi yaitu 30 derajat sampai 45 derajat Celcius dengan pH 4-6 dan tekanan osmosis 0,49 atmosfer. Peningkatan produktivitas bioproses produksi bioetanol dari molase dapat pula dilakukan dengan penambahan bahan pendukung agar proses terjadi lebih cepat atau mengurangi faktor penghambat. Bahan yang digunakan ialah gula, garam, dan ion logam. Nah, setelah mengetahui hal-hal apa saja yang mempengaruhi produktivitas bioetanol, yaitu pengelolaan lingkungan dan penambahan bahan suplemen, berikut ialah strategi peningkatan hasil fermentasi. Yang pertama, dengan penggunaan mikrobia alternatif. Yang kedua, proses pretreatment. Yang ketiga, penggunaan metode fermentasi kontinu. Mari kita bahas satu persatu. Pada tahapan bioproses pemilihan mikroba, yang umum digunakan ialah mikroba Saccharomyces cerevisiae. Perbaikannya diganti dengan menggunakan mikroba yang telah dimodifikasi secara genetik atau menggunakan mikrobia lain selain Saccharomyces cerevisiae, seperti Gymnomonas mobilis. Penggunaan Gymnomonas mobilis dapat meningkatkan produktivitas hingga 55,8 gram per liter. Mikroba ini juga lebih toleran terhadap suhu tinggi dan etanol pada kadar tinggi. Pada tahap perlakuan pretreatment, biasanya kandungan logam dan trace elemen dalam molase belum dapat terkurangi secara maksimal. Perbaikannya ialah perlakuan pretreatment yang tepat.
untuk mengurangi kandungan logam dan trace elemen dalam molase. Tujuannya ialah meningkatkan produktivitas mikroba dalam mengonversi gula menjadi etanol. Pada tahap pemilihan metode, yang biasa dilakukan ialah fermentasi dengan menggunakan metode batch. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan fermentasi kontinu. Menurut hasil penelitian, metode ini dapat meningkatkan produktivitas sebesar 4,75 gram per liter per jam. Kesimpulan dari artikel ini ialah strategi untuk peningkatan produktivitas bioetanol dari molase adalah 1. Penggunaan mikrobia selain Saccharomyces cerevisiae seperti Ximomonas mobilis yang dapat meningkatkan produktivitas hingga 55,8 gram per liter per jam. Yang kedua ialah pretreatment yang tepat. Dan yang ketiga ialah metode fermentasi kontinu yang dapat meningkatkan produktivitas etanol sebesar kurang lebih 4,75 gram. Nah, selesai sudah penjelasan saya tentang artikel ini. Saya ucapkan terima kasih.